Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Got me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Wake up in a bar, I'll be a superstar. Just on my avatar, this world is so bizarre. Empty out the reservoir. Bahas pada sebuah program tentang simulasi suhu harian. Jadi programnya itu kita akan berbicara tentang pengamatan. Di situ kita akan buat misalnya dalam satu hari itu berapa kali pengamatan seperti itu ya. Jadi umpamanya kalau kita mengamati temperat suhu harian itu misalnya pagi hari gitu ya, atau setiap jam 9 setiap harinya gitu ya, maka satu hari itu kita buat satu data. Jadi kurang lebih seperti itu model simulasi pengamatan harian ya. Jadi kita bisa buat programnya dengan software Macrometer. Di sini kita namanya simulasi teman-teman ya. Simulasi itu kita nggak langsung ke lapangan lah gitu ya kan. Kita mengerjakannya atau mengobrolkannya dengan program ya. Jadi langkah yang pertama itu ya seperti biasa, jika kita ingin membuat simulasi itu kita buat terlebih dahulu parabel-parabel yang akan kita masukkan angka ke dalamnya ya. Di sini kita buat nama programnya, nama parabelnya untuk banyak hari atau jumlah hari yang kita lakukan atau yang kita amati atau yang kita lakukan banyak pengamatan di dalamnya, itu sebanyak 30 hari teman-teman ya. Jadi bisa dikatakan 1 bulan lah, tapi intinya kita hitungannya hari 30 hari gitu ya kan. Jadi kenapa sini kita buat 30 ya kan, kenapa langsung kita buat 30 habis itu sekian tambah sekian gitu kan, langsung dapat angka semuanya ya. Itu salah satu keuntungan kita dalam menggunakan software ini. Jadi tadi teman-teman ya, angka itu kan kita bisa langsung masukkan ke dalam parabel yang kita maksud teman-teman ya. Jadi di sini kita buat 6 sedaya itu 30, banyak hari 30. Jadi kan bisa saja nanti suatu variabel dengan nilai yang sama gitu, katakanlah misalnya 1 menit setengah menit 30 detik gitu ya kan, bisa saja gitu, intinya sama-sama 30 ya kan, nilainya sama-sama 30. Nah tapi nilai yang 30 itu maksudnya untuk apa gitu ya. Jadi dengan software MATLAB ini kita lebih angka yang kita masuknya itu bisa kita definisikan gitu. Yang dimaksud ini 30 nih, angka 30 ini untuk nilai sebagai apa dia di dalam program ya, dalam menyelesaikan masalah kita gitu ya. Baik, selanjutnya ada variabel temperatur data yang namanya sama dengan nilai 25 ditambah 5 kali random n16 teman-teman ya. Ini maksudnya kita itu bisa kita bisa buat seperti ini gitu kan. Tapi kalau kita buat ini ringkas
seperti ini kan sama aja dengan ini teman-teman ya, 25. Ini Ctrl C saya pastikan di sini, tapi saya komentar teman-teman ya supaya bisa lihat dijalankan, cukup untuk menjadi bahan penjelasan aja teman-teman ya. 25 ditambah 5 random 1 non-stay ini kan nilainya kan 30 teman-teman ya, 30. Jadi sama saja dengan random gitu kan, random run i dalam kurung gitu kan 1, katakanlah 2 gitu teman-teman ya. Nah gitu dia akan membentuk banyak matriknya 1 kali 2 gitu teman-teman ya. Jadi nanti kalau di sini tuh 630 berarti nanti 1 matriknya 30 teman-teman ya. Kita bisa coba ulangin lagi misalnya 3 gitu ya kan, kan i bukan kan i teman-teman ya, kan rupanya. Jadi ada beda teman-teman, random kita menggunakan run i dengan random kan teman-teman ya. Kalau kita menggunakan random i tadi itu ya matriknya itu yang persegi teman-teman ya, artinya kalau kita 2 kali 2 gitu ya kan. Sementara kalau run n ini kita bisa tentukan banyak baris dan kolom yang kita inginkan teman-teman ya. Di sini kita tulis run n itu akan membentuk suatu matrik yang secara random nilainya teman-teman ya, itu dengan nilai yang dalam itu 1 baris 3 kolom teman-teman ya. Jadi kalau di sini dibuat run n 1,30 maka nampak teman-teman ya, dia akan membentuk data 1 baris sebanyak 30 kolom gitu teman-teman ya. Jadi sama aja dengan dengan menulis lurus gitu aja, tapi kita bisa dalam model seperti bisa seperti ini teman-teman ya. Ini datanya kalau kita buat inputnya dari random teman-teman ya. Jadi kalau mamanya teman-teman tuh misalnya kayak gini ya kan, kita buat karena temperatur data itu nih yang di sini nih, ini mas ini ya kan, ini kan masalah kan temperatur data teman-teman ya. Ini ya kan, kita pastikan di sini, terus ini kita komentarkan lagi. Ini ya kan, kita komentarkan dan bisa seperti ini teman-teman. Oke gitu ya kan, buka kurung tutup kurung gitu ya. Boleh seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya tuh misalnya temperatur data yang pertama itu berapa gitu, misalnya 25. Ini kan kita kan ada rumus teman-teman ya, 25 plus 5 kali berapa, misalnya data hari yang pertama itu katakanlah 32 derajat Celcius ya kan. Nah, boleh ya kan gitu. Jadi ini bisa kita copy kan ya kan, berdasarkan data pengamatan. Jadi cukup yang di ujungnya ini kita rubah misalnya 30 gitu ya kan. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman ya. Jadi kurang ini gitu ya kan. Nah boleh aja datanya contoh itu seperti ini teman-teman ya, evaluasi. Nah kita jalan ya. Jadi kalau mamanya temperaturnya datanya seperti ini ya kan, maka begini nanti nilai ya variabelnya 185 175 gitu ya kan. Ini hasil dari operasi 25 ya kan, atau 5 kali 32 ya kan, 5 kali 32 plus 25, 5 kali 30 kan 180 tambah 25, 5 kali 30 150 ya 175 ya. Nah bisa seperti ini teman-teman ya. Tapi karena kita di sini menggunakan rumusnya random supaya nilai ini yang
32, 30 gitu dibentuk secara random, jadi kurang lebih nilainya kayak ini teman-teman ya. Run I bentuk kurung 1,30 gitu ya kan. Pada I run N nah ini ya terlalu panjang teman-teman ya. Kita kurangin sedikit jadi 10 aja untuk data semua teman-teman. Wow. masih apa juga ya, masih terlalu panjang juga, kita buat 5 lah. Nah gitu. Nah jadi kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Kita misalnya dalam 5 hari teman-teman ya. Jadi dari sini kita dapat nih data yang ini hari yang pertama, ini misal teman-teman ya, data semuanya itu gitu kan. Selain nilainya memang dibentuk dari secara random teman-teman ya. Oke. Baik, jadi kurang lebih seperti itu yang gambaran yang ini cara proses temperatur data yang rumus ini ya. Ini kita kembalikan ke jadikan komentar teman-teman. Nah, ini enggak kita proses ya. Baik, setelah dapat data jumlah hari yang kita masuk dalam pengamatan beberapa hari dan data temperatur ya kan harinya, kemudian baru dapat apa namanya kan banyak kita mengukur dan 30 hari itu kan bisa ini selama kita pengamatan dapat kita peroleh nilai depresinya dan dapat nilai variasinya gitu ya. Di sini dalam software Malik itu sudah disediakan gitu ya kan apa namanya fungsi min gitu ya kan untuk mencari nilai min. Jadi tinggal kita buat min, buka kurung, tutup kurung, kemudian nilai apa yang kita cari minnya gitu ya. Untuk min ini ya berarti datanya ini teman-teman ya ada banyak lah gitu ya kan. Tidak ada data yang banyak, kemudian kita dapat nilai min ya, kemudian kita dapat nilai parnya, variasi. Kemudian setelah itu sampai di sini kita nih udah dapat nih semua nilai teman-teman ya, nilai accurate, nilai variasi gitu ya kan. Ini sudah dapat semua. Nah setelah itu nilai tadi kan pengen kita tampilkan lagi teman-teman ya, ingin tampilkan berapa sih nilai sebenarnya. Di sini ini akan menampilkan dari sini teman-teman ya, ini akan menampilkan nilainya itu di sini semua ya. Nah, ya kan? Di sini semua akan menampilkan nanti di command window. Jadi sini akan dituliskan data super yang selama 30 hari N, kemudian tampilkan data temperatur gitu ya kan. Nah lebih nanti seperti ini ada datanya kan. Ya kan. Tapi di sini teman-teman kenapa yang muncul cuma 2? Ini kan ini nilai temperatur yang kita buat program yang amat tadi kan, kita kan belum dalam program secara ulang teman-teman ya. Dia ditampilkan cuma 2 data. Tapi ini di sana udah apa namanya ibaratnya ya, kita mau menstabil lah ya kan. Ada tulisannya gitu kan, data suhu pada selama 30 hari yang pertama, yang kedua lebih sedikit ya. Kemudian nanti setelah tampilkan data semuanya, baru nanti ada lagi program di bawah ini untuk menampilkan berapa nilai minnya ya kan. Jadi apa namanya setiap kali program dijalankan akan ditampilkan nilai rata-rata dan variasi. Setelah itu dan dapat nilai itu ya, jadi ini kemudian ada lagi kita bisa buat grafiknya teman-teman ya. Ini grafiknya ada figur gitu kan, tapi kita buat grafiknya tuh modelnya lain teman-teman ya, model lain. Kemudian ini plot 1 sampai 6 slash atau 30 dan temperatur data ya kan. Jadi ini apa namanya pokoknya ini menyesuaikan dengan apa teman-teman ya,
lalu menyesuaikan dengan banyak data. Setelah nanti baru ada title, ini minus judul teman-teman ya, judul di atas grafiknya, kemudian label dan ya label label nanti tulisan di bawahnya, ini tulisan di sampingnya, kemudian kita buat grid on. Ini tujuannya untuk menampilkan grid teman-teman, atau kotak yang biasanya ada di belakang grafik. Pun kalau kita menginginkannya, tapi kalau mamanya kita nggak mau, kita bisa buat di sini ubah ujungnya yang on menjadi off, maka garis yang ada di belakang grafik itu akan tidak ditampilkan lagi oleh server. Baik, sekarang kita bahas seluruh programnya. Sekarang kita akan coba jalankan, kemudian ini kita kecilkan 34, 14. Oke, ini sudah. Oke, sampai ke situ kita akan coba jalankan teman-teman ya, jalankan. Ini program ini sudah pernah saya jalankan di sebelumnya ya teman-teman, jadi nanti runnya langsung berjalan, nggak ada pengaturan. Jadi di sini di atas kita coba tambahin programnya. Satu ada CLC teman-teman, ada kata clear, kemudian ada CLC itu. Ini tujuannya untuk membersihkan nilai variabel di sini, kemudian nanti di sini akan membersihkan jendela command window. Jadi nanti yang di sini yang di program MATLAB dengan tambah di sini tuh udah pasti ya. Akan dihapus semua, ini akan dihapus semua. Baru nanti ya hasil setiap program dijalankan saja yang ditampil di command window dan di workspace. Sekarang kita akan coba jalankan teman-teman ya. Oh, ternyata belum teman ya, ternyata masih ada nih perintah dia. MATLAB editor file editorial simulasi program is not found in the current folder or on that page gitu ya. Jadi di sini tuh dia bilang ini kan folder yang sedang aktif, ini kan ada tulisan C program di namanya. Nah di sini maksudnya, oh enggak bisa juga ya. Di sini ada C ya kan, program file MATLAB Production Server. Sementara saya menyimpan folder ini di D teman-temannya, local disk D. Jadi dia bilang program ini nggak ditemukan di C, program file MATLAB Production Server gitu ya kan. Nah apakah apakah ingin merubah folder di sini atau menambahkan ini ke dalam lintasan cancel kemudian help ya. Jadi supaya kita tidak ribet mengganti yang di sini, kita cukup pilih add to page saja teman-teman. Jadi tolong tambahkan kalau di bahasa kitanya lah gitu kan, tolong tambahkan di mana file ini disimpankan ke dalam lintasan yang bisa dieksekusi langsung oleh server. Kita pilih add to page, jadi kita tak perlu lagi mengganti yang di sini, saja add to page ya. Baik, sekarang programnya sudah dijalankan ya, dan begini hasilnya. Dia bilang di sini kan data suhu harian selama 30 hari ya kan, 21-26. Data yang pertama itu 35 ya, kurang lebihnya ini derajatnya Celsius teman-teman ya, karena memang dimasukkan di sini derajat Celsius kan. Nah, ini dia labelnya juga bilang suhu derajat Celsius gitu. Oke, di sini kita bisa nih ya, bisa nampakin buat jalan. Ini hari yang pertama tuh ada 35 ya kan, jadi sini pas teman-teman ya, 35 antara 34 dan 36 ya kan. Kemudian 25 hari yang kedua ini di bawah ada 6, 4 dia. Jadi dia grafik yang tinggi kemudian turun kemudian naik lagi kan, 26 tuh kata yang ketiganya. Dan hari ketiganya itu dia naik ya kan,
kemudian dan begitu seterusnya. Ini dapatlah grafiknya seperti ini. Ini program yang pertama yang kita jalankan di video 1. Kita dapat seperti ini. Kemudian pada kata ruhnya 2596, kemudian transnya 2359. Baik, karena tadi kita rumusnya menggunakan random and, jadi datanya memang random. Jadi setiap kita akan klik run ini, ya kan, atau setiap kita jalan program ini intinya, ya kan, akan menghasilkan data yang secara random dan grafiknya juga berubah teman-temannya. Nah, ini bisa kita run lagi, kemudian nah, sekarang grafiknya berubah akan berbeda dengan yang di atas ya, karena memang dibentuk secara random. Kita coba sekali lagi. Nah, kembali dia bentuk secara random teman-teman. Sekarang yang di atas 25, sekarang di atas 25, tapi oke, mirip-mirip ya, tapi ini langsung ke bawah, ini ke atas semuanya. Pokoknya data ini secara random lah ya. Jadi bagaimana kalau kita ingin menggunakan program ini, program ini dalam eksperimen ya, dalam eksperimen asli teman-teman misalnya. Nah, maka kita hanya perlu merubah ini aja teman-teman ya, nilai 6 sedai tadi, karena nilai ini yang dibentuk secara random teman-teman ya. Oke, ini kita besarkan kembali. Baik. Nah, yang ini saja yang perlu kita ganti teman-teman ya. Nah, ini jadi ini tambah ya, apa namanya, misalnya kalau memang nilainya ini yang kita ganti, yang bisa kita ganti, atau 5 ini misalnya konstanta pengalih suhu yang kita temukan di apa namanya eksperimen, ya ganti aja jadi namanya 30 atau apa. Boleh ya, sama dengan yang kita buat sebelumnya kayak gini tadi, temperatur data jadinya kayak gini kan, 25 tambah 5 tambah nilai suhu yang kita temukan di data. Ini aja yang kita ganti. Jadi ini namanya, kalau mau menggunakan program ini lebih seperti itu, tinggal diganti yang randomnya saja jadi nilai asli yang di lapang ya. Baik, saya kira seperti itu pembahasan tentang program simulasi suhu harian yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.